Ada terus ya. Coba. Iya benar. Bacain sedikit aja kayak boleh disampaikan apa aja sih prestasi dari Kak Nadira dan Kak Amira. Ya, adik-adik dan juga sahabat setia, prestasi dari Kak Nadira ini, mereka ini satu partner adik-adik dalam prestasi baris berbaris. Nah, tentunya mungkin ada Kak Kia sebutin dari partnernya dulu ya adik-adik ya. Juara 3 lomba baris berbaris tingkat Sumatera Barat di event Kanvas Mantri Padang. Lalu juara 1 lomba baris berbaris pada Pegasus 3 tahun 2025 se Sumatera Barat. Nah, adik-adik juga sahabat setia, dari Kak Nadira ini adik-adik, ia ini merupakan peserta Jambore daerah Sumatera Barat pada tahun 2024. Juara 2 lomba menulis artikel tingkat Kemenak Kota Padang pada tahun 2024. Pramuka Garda tahun pada tahun 2023. Lalu di tahun 2025 juara 1 lomba pentas seni tari, harapan 1 lomba reportase, lalu juara 1 lomba pidato tingkat SMP atau MTSN. Lalu peringkat 1 selama 4 semester di MTSN 5 Kota Padang adik-adik. Nah, lalu dari keamilannya adik-adik, juara 1 pengembang minat bakat dan istimewa sains se-kecamatan pada tahun 2019. Juara 2 storytelling se-MTSN Kota Padang. Juara 3 news reading se-MTSN Kota Padang. Juara 1 storytelling se-MTSN Kota Padang. Itu pada tahun 2024 dan 2023 adik-adik. Lalu harapan 3 mendongeng tingkat Sumatera Barat pada tahun 2024. Lalu harapan 1 lomba reportase sama dengan Kak Nadira tadi adik-adik. Lalu Ketua Umum OSIM MTSN 5 Kota Padang. Nah, yang datang ke sini Kak Ataya, Ketua Umum OSIM dan juga Sekretaris OSIM adik-adik dan sahabat setia. Oke, dan kalau boleh tahu untuk adik-adik juga ini yang baru mendengarkan di sini, kalau kita kan biasanya namanya OSIS ya. Iya. Nah, kalau OSIS kita apa ya? Nanti kita tanyain ya. Benar. Sapa lebih dulu nih ya. Ya, mungkin kita sapa dulu dari Amiranya dulu ya Kak Ataya. Halo, assalamualaikum Amira. Halo, waalaikumsalam Kak. Bagaimana kabar Ayah pagi ini? Alhamdulillah baik Kak. Tadi kesini lancar nggak ke radio? Alhamdulillah lancar Kak. Oh lancar. Wah ini perginya berdua sama Nadira kah atau satu-satu diantarin orang tua? Tadi kebetulan sendiri-sendiri Kak. Oh sendiri-sendiri. Mungkin kita move lagi ke Nadira ya Kak Ataya. Halo, assalamualaikum Nadira. Halo, waalaikumsalam Kak. Bagaimana kabar Nadira pagi ini? Alhamdulillah baik Kak. Tadi perjalanannya lancar nggak di sini? Alhamdulillah lancar ya Kak. Oh lancar-lancar. Ini menempuh jarak yang jauh kan ke sini atau lumayan jauh atau ada dekat dikit gitu? Lumayan ya Kak. Ya, kalau Nadira juga Kak lumayan jauh. Lumayan jauh. Iya benar. Mungkin boleh diceritakan nih dari awal bagaimana bisa satu partner ya Kak Autri, Kak Ataya. Iya. Boleh diceritakan nih Amira dan juga Nadira bagaimana awal mula bisa mengikuti lomba baris berbaris dan bisa ketemu satu partner nih, bagaimana awalnya? Awalnya itu kami dari 1
satu organisasi Kak, yaitu organisasi siswa intramadrasah yang biasanya disebut dengan OSIS, tapi di sekolah kami dinamakan dengan OSIM. Jadi awalnya itu daftar sebagai anggota OSIM di MTS 5 Kota Padang, lanjut berkegiatan, habis itu tertarik mengikuti lomba pramuka serta paskibra. Dan alhamdulillahnya kami diberi kesempatan mengikuti kegiatan yang berdua seperti lomba reportase. Habis itu kami juga sering jadi reporter cilik gitu Kak di MTS 5 Kota Padang, soalnya kan ada humas. Habis itu juga sering jadi partner MC di acara-acara sekolah kami. Oh, berarti sering jadi partner ya dari MC, reportase, baris berbaris, terus jadi reporter cilik juga di sekolahnya. Nah, kalau Kak Kia boleh tahu ya, Nadira Amira itu masuk ke dalam eskul kah atau emang ada program seperti itu? Masuk ke dalam eskul kah itu lomba yang dipilih itu atau emang ada seperti programnya gimana? Mungkin seperti kalau salah satunya pidato apakah ada di sekolah di MTS 5 itu ekskul public speaking atau emang karena kebetulan ada lombanya jadi diikutkan Di sekolah kami yang tentang pidato itu ada ekskul muhadarah Kak. Jadi ekskul muhadarah itu menyangkut MC dan juga pidato Islami. Kan arti muhadarah itu kan ceramah. Jadi di ekskul muhadarah itu dibimbing dalam menjadi MC, ceramah atau mubalik cilik, dan pidato juga Kak. Oke, berarti nggak cuma terpaku sama pidato aja ya? Iya. Ada bidangnya nih kan ya? Benar, itu kalau Kak Kia boleh tahu di lomba reportase itu seperti apa nih Nadira? Jadi itu dalam satu event gitu Kak, sama lomba Pegasus 3 tahun 2025 ini pada bulan Februari. Jadi kalau Nadira itu juga ada ikut lomba yang lainnya pada lomba Pegasus 3 itu, dan kebetulan lomba reportasenya barengan sama Amira. Karena kami juga reporter cilik Kak dan diamanahkan untuk ikut lomba reportase di Pegasus 3 itu Kak. Untuk lombanya sendiri kami meliput kegiatan dari awal hingga akhir pada event Pegasus 3. Awal mula bisa jadi reporter cilik ini bagaimana nih Nadira? Apakah dipilih dari guru atau emang dilihat dari tadi kan ada nih ekskul muhadarah tadi khusus untuk seperti orang yang bisa public speaking ya tadi. Itu apakah dipilih dari guru atau emang dari ekskul tersebut sudah nampak nih kemampuannya seperti apa? Bagaimana? Itu sebenarnya dipilih gitu Kak sama guru atau sama pihak humas dari MTS 5 Kota Padang. Karena kan kami berdua juga aktif di OSIM, tentu OSIM juga sering maju ke depan untuk bahas ini, bahas itu. Tentu juga terlihatlah kemampuan kami oleh pihak madrasah. Dan dari itu sering diamanahkan untuk meliput kegiatan di madrasah atau jadi reporter cilik gitu Kak. Peran reporter cilik itu di sekolahnya seperti apa Nadira? Perannya itu apakah ada yang lain selain meliput seperti berita-berita yang ada di sekolah? Ada nggak peran lain selain itu? Kalau Nadira ada Kak, itu memberikan kayak artikel berita gitu Kak, kayak menulis berita juga ada. Berarti harus ditulis, berarti Nadira perannya untuk menulis berita berarti? Kalau menulis berita sih cuman sekali-sekali atau mungkin bisa dibilang jarang lah Kak, lebih sering untuk meliput di lapangan gitu. Oh seperti itu. Nah mungkin Nadira sepertinya Nadira ini emang sesuai ya dengan dari cara bicaranya, sesuai banget nih bagaimana dengan prestasinya, ini sesuai nih. Boleh nih kalau Kakek boleh tanya juga nih ke Amira nih. Iya Kak. Ya Amira kan ini juga ada juara storytelling, mendongeng. Nah itu apakah dari awal pertama saat masuk MTSN atau emang udah dari dulu emang ada minat untuk mengikuti storytelling? Boleh ceritakan nih bagaimana awal bisa mengenal storytelling Amira? Nah, jadi pertamanya Amira itu dulu dari kecil memang sangat tertarik dengan mendongeng atau bercerita gitu kan.
Amira juga punya adik, jadi sering menceritakan berbagai cerita di buku-buku anak kecil gitu Kak. Nah, alhamdulillahnya saat Amira masuk ke MTS Anima Kota Padang, di sana ada storytelling Kak, di mana artinya kan mendongeng Kak. Dan Amira sangat tertarik dalam English Club. Jadi Amira mencoba untuk masuk ke dalam English Club itu, lalu ke sana kebetulan ada tes kan, dimana kita maju sendiri-sendiri ke depan ditemani oleh miss-nya. Nah, alhamdulillah pronunciation Amira sudah termasuk untuk bisa laju ke lomba kan. Nah, di sana lomba pertama Amira pada kelas 7 kan. Alhamdulillah mendapatkan storytelling juara 2-nya Kak. Itu lomba pertama Amira Kak. Wah, luar biasa, berarti juara baru ikut lomba pertama berarti langsung juara ya waktu Iya, itu. alhamdulillah. Luar biasa nih, emang udah dari minat dari kecil. Kalau Kak Gia boleh tahu apa-apa aja sih ekskul yang ada di MTSN 5 Kota Padang ini, apa-apa aja? Ekskul MTS 5 Kota Padang itu banyak Kak. Nanti ada ekskul wajib dan ada ekstrakurikuler yang memang sesuai minat bakat kita Kak. Ekskul wajib itu ada 15, itu di bidang studi Kak. Seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, atau seperti Nadira tadi nulis artikel. Iya, ada muhadaro, ada MyRes, ada TIK. Itu tuh setiap siswa wajib memilih salah satu ekstrakurikuler wajib. Mungkin satu siswa ini wajib pilih IPA, siswa ini wajib pilih IPS dan sebagainya gitu Kak. Berarti banyak juga ya yang dalam MTSN 5 ini eskulnya. Iya. Kalau Kak Gia boleh tahu, ada nggak satu berita yang pernah satu berita yang menurut kalian itu saat itu tuh berkesan yang kalian bawakan, ada nggak? Mungkin temanya gitu. Ya, temanya. Saya kalau menjadi reporter itu membawakan satu tema berita. Misalkan mempromosikan sekolah atau lagi ada kejadian yang muslimat nih sama Amira sama Nadira sampai sekarang. Ada nggak? Kalau yang di kenangan Amira ya Kak, itu saat kita mengikuti lomba reportase pada Pegasus 3 tersebut Kak. Di sana kita butuh effort banget karena memang ada beberapa kejadian dalam meliput itu. Amira di sana terjadi kecelakaan kecil Kak, jadi seperti keseleo. Jadi di sana sangat menjadi kenangan dan effort buat meliputnya Kak. Gitu. Oke, jadi udah definisinya lagi nggak fit ya. Amira tetap harus melakukan kewajiban. Iya. Itu salah satu bidang yang Amira lumayan juga ya, jadi harus tetap Iya, profesional. Oke, dan juga Amira dan Nadira ini banyak sekali yang bidang wajib. Tadi sudah disampaikan sama Kak Gia, ada baris berbaris, ada yang ikut lomba pidato, ada yang ikut lomba speech juga. Nah, ini dari banyak sekali bidang lombanya, kalau boleh tahu dari kita ke Nadira ya. Dari Nadira sendiri, lomba apa sih yang paling Nadira gemari sampai sekarang? Misalkan ya ada ikut lomba baris berbaris, lalu ada ikut lomba pidato. Nah, lomba mana yang menurut Nadira tuh nggak perlu terlalu banyak effort karena udah bidang ataupun udah bakat Nadira di lomba tersebut. Udah dikuasai ya, udah dikuasai. Kalau dari Nadira pribadi sih itu ikut lomba baris berbaris Kak. Kalau mengenai effort, lomba baris berbaris itu juga cukup melelahkan ya Kak. Cuman di sana Nadira sangat senang karena dari satu kelompok baris berbaris itu kan rame, jadi kebersamaannya juga terbentuk. Jadi kayak kelelahan waktu latihan itu memang benar-benar nggak kerasa gitu Kak. Jadi Nadira lebih senang untuk ikut lomba baris berbaris. Mereka kan ada partnernya jadi bisa saling menguatkan gitu ya. Iya Kak. Kalau kayak lomba pidato atau lomba speech itu kan kita sendiri biasanya di panggung. Kalau Amira sendiri lomba apa nih yang kayaknya udah pakem banget nih di Amira? Alhamdulillah Amira suka dalam bidang storytelling atau mendongeng tersebut Kak. Dimana kita juga lebih enjoy dalam berbicara, terus juga nggak terlalu kaku Kak. Jadi memang seperti keseharian atau memang Mira memang suka bercerita. Oke, berarti tadi kan Amira sampaikan juga emang udah dari kecil ya sudah bercerita. Iya. Dan insya Allah kemampuan storytellingnya udah terbentuk nih. sejak Insya Allah. kecil. Nah, ada nggak sih pengaruh dari orang tua di rumah memang terlalu bercerita atau ini tumbuh dari diri Amira sendiri gitu? Gimana sih titik poin Amira menemukan kayaknya aku bakat nih gitu? Awalnya memang Amira itu dari kecil suka bercerita Kak. Kalau ada kegiatan sedikit apapun itu Mira bercerita kepada keluarga dengan semangatnya gitu. Iya seperti itu Kak, dan memang suka buat vlog dulu Kak. Buat vlog di YouTube kecil-kecilan seperti itu. Iya. Jadi ada YouTuber kita di sini. Oke, nah
baris itu Nadira udah coba dari SD Kak. Soalnya di SD kan dulu juga ada petugas upacara bendera, jadi di situ juga diajarin, jadi kayak kok lucu ya gitu, kayak langkah tegap maju, ya ada jalan di tempat gitu-gitu. Terus di setiap 17 Agustus Kak di televisi ada upacara bendera di Istana Negara. Itu Nadira setiap pagi waktu 17 Agustus emang suka banget nontonin itu Kak, apalagi waktu pengantaran bendera ada formasi dan segala macam, itu tuh Nadira benar-benar tertarik Kak. Kebetulan di MTSN 5 juga aktif bidang pramuka dan paskibranya dan mulai masuk dan makin terlatih dan alhamdulillahnya bisa ikut lomba Kak. Nanti betul kalau dari minat, kalau dari menantang ya, kita kayaknya seru ikut baris-baris dan alhamdulillah di sekolah difasilitasi dengan adanya ekskul baris-baris. Wah, luar biasa banget nih adik-adik dan juga sahabat setia bintang tamu kita kali ini. Emang dari minat dan bakat sehingga timbul sebuah effort yang membuat menimbulkan prestasi yang sangat bagus nih adik-adik dan juga sahabat setia. Mungkin Katia mau nanya nih, dari sekian banyak yang lomba yang Nadira dan juga Amira ikuti, mana yang menurut Nadira dan Amira paling berkesan dan sangat dikenang sampai saat ini? Dari siapa dulu? Dari Amira dulu nih. Berkesan yang dikenang tentunya banyak ya Kak, tapi yang memang sangat menumbuhkan rasa yang kerinduan gitu Kak akan lomba tersebut itu ketika kita kebetulan Amira satu partner juga dengan Nadira ketika baris berbaris. Di sana juga sangat mengenang dan terkesan karena kita bisa membangun kebersamaan dengan partner-partner lainnya Kak. Nanti setelah latihan juga cerita bareng pelatihnya dan di sana terbangun chemistry yang sangat bagus menurut Amira Kak. Kalau yang Kak Kia tahu nih ya Amira, biasanya kalau baris berbaris ini lebih ke menciptakan kekeluargaan ya. Iya betul sekali Kak. Untuk teman-teman yang ada lingkungan yang ada di sekitar kita yang mengikuti ekskul atau baris berbaris yang sama dengan kita biasanya. Iya. Lebih kekeluargaan seperti kalau yang Kak Kia lihat ya. Kalau misalnya nih siap latihan baris berbaris itu minum kan. Nah biasanya ada yang nggak bawa minum, mungkin bisa satu berdua atau satu bersama. Biasanya seperti itu yang menimbulkan kekeluargaan. Iya betul sekali Kak. Jadi memang sepertinya memang kita setiap setelah latihan Kak, di sana kita akan berkumpul bersama terlebih dahulu untuk minum bersama. Memang di tempat kita latihan tersebut ambil minum, lalu kita minum bersama di sana. Ketika ada teman yang tidak membawa minum, kita akan berbagi, sharing, atau bisa satu botol itu dengan satu regu dalam PBB tersebut Kak. Wah luar biasa. Kalau dari Nadira sendiri, mana yang lebih berkesan menurut Nadira? Kalau menurut Nadira sih semuanya berkesan Kak. Cuman yang paling selalu Nadira ingat memorinya itu pada lomba jadi presenter gitu Kak di SMP 7. Jadi di SMP 7 itu kami dadakan gitu loh Kak, kayak 3 hari atau 4 hari sebelum lombanya dimulai kami baru tahu informasinya, tertarik Kak. Aku bisa nih ikut lomba ini, ada lomba baca berita, lomba presenter. Ya udahlah akhirnya ikut. Jadi kayak benar-benar lomba yang dadakan itu biasanya kayak ngangenin gitu loh Kak. Kayak semuanya serba satset dadakan, buat ininya dadakan, terus lapor ke sekolahnya juga dadakan, semuanya dadakan. Jadi kayak makin seru. Walaupun di lomba presenter itu Nadira belum dikasih kesempatan buat juara ya Kak. Cuman lombanya itu memang seru. Kegiatannya itu dimulai dari pagi hingga jam 10 malam sampai nunggu pengumumannya gitu loh Kak. Ya mungkin sedikit agak kecewa karena udah nunggu sampai jam 10 malam belum dikasih kesempatan untuk juara. Tapi ya itu tidak jadikan pembelajaran aja, kayak pengalaman pernah ikut lomba presenter gitu Kak. Oh, berarti Nadira juga pernah ikut lomba presenter. Iya Kak. Itu waktu ikut lomba presenter itu pengalamannya itu dibuat kita yang buat sendiri beritanya begitu. Beritanya itu disajikan gitu Kak, ada 3 berita disajikan dari pihak pengada lombanya, terus itu dipilih. Habis itu dipilih. Kalau dari pengalaman Nadira sendiri saat mengikuti lomba presenter itu, Nadira dapat yang mana nih waktu itu? Nadira dapat teks nomor 1 kalau nggak salah Kak, tentang ekonomi kreatif. Oh, ekonomi kreatif. Saat Nadira mengikuti lomba presenter, biasanya kalau lomba presenter ini banyak yang lebih hebat-hebat ya Nadira. Iya Kak. Yang kayak
kayak kita tuh lebih melihat seseorang itu yang tampil duluan sebelum kita, pasti kita ada rasa insecure mungkin ya. Kalau dari Nadira sendiri, ada nggak pengalaman Nadira saat mengikuti lomba presenter ini seperti merasakan, wah dia lebih hebat nih dari aku, apa aku bisa ya, ini public speakingnya bagus, ini kayaknya aku gimana ya, ada nggak pernah merasakan seperti itu? Pernah Kak, apalagi Nadira juga banyak teman kan dari sekolah-sekolah lain yang tentunya lebih bisa dibilang lebih banyak itulah Kak prestasinya. Waktu ketemu dia di satu event yang sama, mengikuti lomba yang sama, kayak otak gini langsung mikir gitu loh, kayak ini aku bakalan bisa gak ya, soalnya partner satu lomba sama dia, dan kadang dia itu lebih hebat lah dari aku bagian presenter gini. Suka mikir gitu sih Kak. Oh, berarti emang ada rasa kayak ada nggak rasa mengatasi dari Nadira sendiri saat merasakan keadaan seperti itu? Kalau cara mengatasinya menurut Nadira cuma bisa beri tekanan gitu sama diri Nadira sendiri. Kayak kamu harus coba, udah ada di sini loh, masa ya dengan lihat lawan, lihat saingan langsung kayak minder gitu. Sebenarnya kamu juga ada kemampuan yang sama dengan dia, cuman yang kurang dari yang lain itu, yang beda dari yang lain itu cuman usaha kamu sendiri. Wah, luar biasa nih kata-kata Nadira. Dari kakak kalian nih, dari cara bicara Nadira dan juga prestasi yang Nadira raih ini, ada nggak turunan dari orang tua atau emang Nadira udah ada bakat dan minat dari kecil yang emang udah Nadira inginkan dan waktu MTSN baru tercapai? Ada nggak turunan atau gimana? Kalau dari turunan nggak ada sih Kak. Cuman Nadira itu emang suka tertarik aja sama hal-hal yang baru. Apalagi dari SD juga bisa dibilang aktif ya Kak. Dari SD juga udah ikut MC dan masuk MTS juga makin difasilitasi. Jadi bisa dibilang semakin pinter lah public speakingnya gitu Kak. Wah, luar biasa nih. Kan kalian berdua nih partner dalam baris berbaris juga, dan juga partner dalam OSIM juga ya. Kalau Kak Kia boleh tahu apa sih beda OSIM dengan OSIS, apa bedanya nih? Kami kan di madrasah gitu Kak, berbasis juga ada bahasa Arab yang khususnya. Jadi sekolah itu kan bahasa Arabnya, kan ada organisasi siswa intrasekolah. Jadi yang bagian sekolah itu diubah ke bahasa Arab yaitu madrasah. Jadi jadi organisasi siswa intra madrasah. Makanya di MTSN, MAN atau MTSN dan MAN itu yang OSIS jadi OSIM karena yang sekolahnya diganti dengan madrasah gitu kan. Seperti itu. Ya kan Nadira dan juga Amirah sebagai ketua umum OSIS dan sekretaris umum OSIS nih. Pasti kerjanya juga banyak dan juga sering nih keluar kelas pastinya ya. Pasti apalagi ketua dan juga sekretaris. Kalau yang misalnya kalau Kak Kia taunya nih, sekretaris ini lebih sibuk ya, lebih banyak seperti laporin ke guru, terus harus menangani semuanya, dan kalau ketua harus menaungi semua anggota dan juga harus bisa mengumpulkan semua anggota. Nah itu dari Amira sendiri nih, dari ketua OSIS-nya dulu nih. Itu bagaimana sih Amira membagi waktu antara Amira belajar, terus Amira juga mempunyai prestasi, dan Amira juga sebagai ketua OSIM. Nah biasanya kalau ketua OSIM itu biasanya pulang sekolah itu harus kadang melakukan organisasi dulu baru pulang. Nah itu bagaimana nih dari Amira sendiri, bagi waktunya bagaimana? Nah biasanya memang kita banyak kegiatan setiap harinya ya Nadira ya. Itu biasanya kita pulang sekitar hampir kadang jam maghriban lah Kak, maghrib. Nah di sana itu pasti udah lelah juga ya Kak. Tapi memang alhamdulillahnya orang tua Amira ikut mensupport Amira. Nanti kita bagi waktu setelah maghrib Amira pergi tahfiz terlebih dahulu, atau mungkin di lain harinya setelah maghrib nanti Amira juga mengikuti les Kak. Jadi di sana Amira bisa ikut dibantu dengan segala tugas-tugas dan pelajaran Amira Kak. Berarti disupport dari orang tua, jadi orang tua juga membantu kegiatan yang dilakukan oleh Amira sendiri. Iya betul sekali Kak. Kalau Kak Kia boleh tahu nih kan Amira jadi ketua nih.
waktu kan pasti ada periode sebelumnya, sebelum Amira yang jadi ketua, pasti ada juga saat waktu pemilihan ketua pasti ada saingan Amira waktu itu. Iya, kan? Kak. Nah itu bagaimana Amira cara bisa Amira kok bisa sih Amira terpilih jadi ketua OSIM? Ada rasa terkejut atau memang kayak seperti Amira sangat effort banget untuk membuat visi misi dan juga emang sudah meyakinkan diri untuk bisa menjadikan ketua OSIM waktu itu? Bagaimana saat pemilihan? Ada nggak pengalaman yang menurut Amira itu sangat dikenang dan itu emang bagus gitu untuk diceritakan? Bagaimana? Jujur Amira pertama kali itu Amira sedikit kaget, Kak. Karena memang awalnya Amira ini kurang percaya diri gitu, Kak. Tapi karena ada dukungan dari lingkungan sekitar mempercaya Amira kalau Amira bisa, Kak. Di sana Amira mulai menekankan ke diri sendiri kalau Amira tuh bisa. Kenapa gak kita coba dulu, Kak? Ya kan, Kak, daripada kita melewatkan suatu pengalaman, Kak. Iya, benar. Nah, jadi dicoba dulu dan alhamdulillah ternyata Amira terpilih, Kak. Di sana jujur Amira sebelum itu Amira bertekad kalau memang terpilih alhamdulillah, kalau tak terpilih tak masalah, Kak. Jadi di sana ketika dipilih memang ada rasa senang, rasa juga tanggung jawab yang harus Amira embankan selama periode Amira, Kak. Ini luar biasa banget nih Amira sebagai pemimpin perempuan ya, Iya, jadi ketua. Ini memang banyak banget pasti anggota yang harus di Amira naungi untuk aktif dalam organisasi. Kalau dari Amira sendiri, kan Amira udah jadi ketua OSIM nih. Menurut Amira kan menaungi anggota. Menurut Amira sendiri, apa menurut Amira tugas yang sangat paling berat yang bagi Amira rasakan? Paling berat sendiri itu kalau misalkan kita memang ingin memang ingin merangkul, terkadang kan anggota itu berbeda-beda ya, Kak. Ada yang mungkin memang terlalu aktif, ada yang setengah-setengah. Di sana dimana kita perlu menaungi semuanya juga untuk sama-sama aktif dalam suatu kegiatan itu dalam satu orang atau di inti untuk seluruh orang anggota yang lumayan banyak itu lumayan sulit menurut Amira, Kak. Menyatukan banyak kepala, Mbak. Iya, seperti itu, Kak. Itu kayaknya salah satu bukan menjadi ketua ya, apa aja. Iya. Kalau OSIM ini catatannya udah 1,5 ya. Oke, kalau sukanya apa sih yang menjadi ketua OSIM? Tadi kan kita bahas sukanya dulu. Sukanya apa? Sukanya tentunya Amira mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa, Kak. Dimana Amira juga belajar sendiri untuk belajar dimana Amira punya partner gitu, gimana cara kita bertanggung jawab dalam sebuah kegiatan gitu, bagaimana kita bisa membagi-bagi waktu kita. Di sana Amira tentunya masih belajar juga, Kak, dalam membagi waktu. Oke, jadi memang banyak sekali ya tugas dari Amira dan juga Nadila, itu mengubah, inilah organisasi dan juga tetap harus belajar ya, jangan sampai ketinggalan di prestasi akademiknya. Oke, dan kita lanjutkan ya Kak Gia, obrolan bersama Kak Nadila dan juga Kak Amira, siswi berprestasi dari MTSN di Kota Padang. Kebetulan Kak Gia juga alumni MTSN nih, cuma MTSN-nya beda MTSN. Maaf ya Kak Gia. Iya, Kak Daya. Jadi juga berprestasi nih ya. Jadi hari ini kita perundingan orang berprestasi ya. Akan kita lanjutkan obrolan setelah sedikit break. Jadi tetap dalam program apa Kak Gia? Sajian anak muslim di 102,6 Radio Perang FM, Radio Rana Minang ABS SBK. Nanti bikin Nadira lagi yang kita siap Amira nanti Nadira. Oke, Kak.
Nanti di segmen kedua mungkin mau nanti tunjukin itu bakatnya kan. Kalau Nabila pidato mungkin masukkan satu pidato singkat aja nanti di detik. Terus kalau Nabila storytelling tadi stage ya, nanti masukkan satu aja yang singkat. Selain pidato boleh nggak Kak? Kalau Nabila apa? MC juga boleh Kak? MC. MC itu seperti apa yang nanti dibawakan? Oh ini sih Kak. Kayaknya pidato deh. Pidato singkat aja ya. Mungkin ada pidato yang ada pidato yang Nabila ingat? Ada Kak. Itu aja, singkat aja. Kalau salah pun mungkin nggak ada yang tahu mungkin. Jadi singkat aja. Kalau Untuk storytellingnya kalau misalkan di cut per paragraf itu nggak apa-apa? Di satu paragraf itu atau mungkin singkat aja nanti. singkat aja ya? Boleh. Boleh Kak? Boleh. Misalnya ada teksnya ya? Boleh ya? Boleh. Boleh teks boleh. Hari ini kita akan belajar mengenai banjir. Ada yang tahu tidak? Apa itu banjir? Air yang meluap, Pak. Betul sekali. Tepatnya bencana banjir adalah suatu keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang sangat besar. Kenapa sih, Pak? Daerah kita sering terkena banjir? Bencana banjir itu terjadi oleh dua faktor. Yang pertama, karena alam, dan yang kedua oleh manusia. Contoh yang disebabkan oleh faktor alam
kalau itu nanti kakak bilang kayak cut aja gitu kak. Kakak lanjutin aja ngobrolnya. Jadi sampai selesai ayat aja. Bagi sama setiap pengguna jalan raya, saatnya berbahagia. Nanti berarti Amina bawain Setiap bekasi. hari Senin hingga Sabtu, Ini storytelling kak. Ini membawa berita dalam berbahasa Indonesia Oh, nanti Amina bawain berita berita dalam ayat ini. dalam berbahasa Inggris. News reading namanya kak. Adik-adik, kita masih di program Sajian Anak Muslim. Oke. Adik-adik sepertinya masih bersama Kak Kia dan juga Kak Maya di dalam program Sajian Anak Muslim. Dari siaran 11 Februari 2025 juga menghadirkan tentang objek berprestasi. Ada Kak Nadira dan juga Kak Abdah dari TSM 5 Kota Padang. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah banyak berbincang-bincang ya Kak Kia terkait prestasi dan juga pencapaian yang telah dimiliki oleh Kak Kia dan Kak Kia oleh Kak Nabila dan juga Kak Amira. Nah di segmen kedua ini kayaknya sahabat saya udah mulai penasaran ya gimana sih Kak Amira dan juga Kak Nadira di perlombaan. Nah kalau misalnya lomba baris kan nggak mungkin kita lihat di situ ya. Iya benar juga Kak ya. Iya. Kayaknya ruangannya agak sempit ya. Iya benar. Jadi kalau kita minta Kak Nadira dan Kak Amira untuk berpidato dan juga Kak Amira speech ya, speech bahasa Inggris bisa nggak untuk diperlihatkan kepada sahabat kita? Iya benar juga Kak ya. Untuk adik-adik yang juga sahabat setia biar tahu nih bagaimana sih Kak Amira ini storyline-nya seperti apa. Kalau Kak Nadia ini pidatonya bagaimana ya, adik-adik juga penasaran juga ya Kak ya. Boleh dari Amira dulu boleh? Oke boleh kak. Kebetulan di sini Amirah mau menampilkan yang cukup singkat ya kak. Kalau misalkan news reading bagaimana kak? Iya boleh nggak apa-apa. Kalau Kak Nadira diem juga ya. Iya kak. Silakan. Good morning, I'm Amira Listishabani, and I bring you a brief update on the first issue of Junk Food. As our life gets busier, the convenience of wireless snacks and cigarette treats has become increasingly appealing. However, this indulgence comes at a cost. Junk food consumption is linked to rising rates of obesity, diabetes, and heart disease. Health experts worldwide are raising alarms about the impact of these foods and on public health, especially among children. The excess sugar, salt, and unhealthy fats in junk food pose significant risks. Government and organizations are now urging individuals to limit their intake and opt for healthier alternatives. Remember, your choices matter by opting for nutritious options and encouraging others to do the same. We can combat the growing junk food crisis and promote a healthier society. This is Amira Listishaban reminding you to make mindful choices for a healthier tomorrow. Thank you and good morning. Oke. Wah. Mantap. Good job luar biasa ya Kak. Apa nih news reading ya Kak Kia? Jadi kalau Kak Tia sih nangkapnya efek dari apa ya? Junk food. Iya, Iya. makanan cepat saji dan juga pengaruhnya bisa terhadap obesitas dan lain sebagainya. Jadi news reading ini tidak hanya harus tentang berita formal ya, Amira. Iya, betul sekali, Kak. Seperti imbauan seperti yang Amira sampaikan. Jadi banyak nih di Desa
Oke, boleh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya, Nadira Hadiah Husti, akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang merasakan sakitnya sakaratul maut, yang terucap di mulutnya ialah kata ummati, ummati. Segitu besar cinta Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Lantas kita sebagai pemeluk agama Islam diperintahkan untuk bersolawat kepada beliau, sebagaimana yang telah tertera pada surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan rasa penghormatan kepadanya. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa nih. Benar Kak saya. Kita lihat buktinya nih ya dari sahabat. Sudah terbuktikan bagaimana prestasi dari Kak Amira dan juga Kak Nadira, adik-adik dan juga sahabat setia. Juga luar biasa ya Nadira dan Kak Amira, apalagi masih di bangku SMP. Gimana nanti kalau prestasinya saat SMA mungkin dan Mungkin udah banyak lagi ya Kak Ataya. ini udah berubah-ubah ya. Insya Allah bisa terus mengembangkan bakat yang dimiliki ya. Dan juga ya Nadira. Karena kita sebagai pengunjung program ini kita seru banget obrolannya Kak Kia. Iya, benar Kak Ataya. Mungkin mulai dari Amira dulu bisa disampaikan kepada adik-adik yang masih suka malu. Ini kan Kak Nadira dan Kak Amira bidangnya terutama di public speaking ya. Bagaimana mengikuti lomba itu, yang pertama kita itu harus pandai bersosialisasi dan juga berbicara di depan umum. Ada nggak tips-tips dari Amira yang membuka kepercayaan diri dan juga supaya kita tuh nggak mampu, nggak suka nervous kalau mengikuti lomba misalnya? Silakan. Kalau dari Amira sendiri, kita tentunya membiasakan public speaking tersebut. Kalau misalkan kita belum bisa memulai di depannya banyak orang, kita mencoba dulu ketika di kamar, kita bisa melihat cermin, melihat diri sendiri bagaimana cara kita public speaking, lalu bisa kita merekam diri kita sendiri dan bisa melihat contohnya dari berbagai sosial media yang ada. Nanti ketika kita mempunyai kesempatan atau ada informasi untuk lomba atau ada kesempatan untuk bisa ke depan, kita coba dulu. Gimana pun jangan takut dulu, jangan minder dulu, kita coba, di sana baru kita bisa melihat kemampuan kita. Jika ada salah-salah, berarti itu memang pengalaman yang harus kita perbaiki ke depannya, Kak. Oke, berarti mulai dari latihan diri sendiri dulu ya. Iya, seperti itu, Dan Kak. jangan takut untuk mencoba setiap kesempatan. Iya. Tadi penting juga nih Kak Kia. Benar Kak Ataya. Udah malu-malu duluan ya Kak Amira, artinya kesempatan yang ada itu bisa terlewatkan. Iya, betul Kita sekali. jadi nggak bisa nih mengembangkan diri. Iya. Nah, kalau dari Nadira ada tips dan trik dari adik-adik yang sedang siaran ini. Kalau untuk berani tampil ke depan itu yang benar-benar dibutuhkan itu adalah kepercayaan diri sendiri. Gimana caranya kita tampil sedangkan kita nggak percaya sama kemampuan diri kita sendiri?
Habis itu kita juga perlu berlatih yang serius dan benar-benar niat dari hati. Karena juga ada sebagian orang yang untuk tampil ke depan itu paksaan, mungkin paksaan dari guru atau paksaan dari orang tua. Jadi niat dari hati itu juga benar diperlukan. Jadi kita udah dapat poin-poinnya nih ya Kak. Benar, Kak Raya. Berusaha dan juga melatih diri sendiri, jangan pernah melewatkan kesempatan, dan juga itulah poin-poin bagaimana kita untuk bisa percaya diri tampil. Iya, benar. Nah, terakhir sebagai closing, mulai dari Nadira dan mulai dari ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan kepada orang-orang sekitar Nadira yang sudah mendukung prestasi Nadira sampai saat ini, bisa kepada orang tua, guru, atau mungkin teman-teman. Silakan. Nadira mau ngucapin terima kasih kepada pihak sekolah, terutama guru-guru yang selalu mendukung ketika ada lomba. Mereka juga selalu memberi informasi kepada Nadira, di sini ada lomba, di situ ada lomba. Jadi guru itu benar-benar Nadira merasa didukung sekali sama pihak sekolah. Jadi Nadira mengucapkan terima kasih hingga di MTs 5 Kota Padang ini selalu jadi siswa yang aktif ya di berbagai bidang baik akademik maupun non akademik. Gitu kan. Kalau dari Amira juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah, teman-teman dan keluarga Amira, di mana yang sudah mensupport dan mendoakan kegiatan-kegiatan yang Amira lakukan, di mana juga pihak sekolah telah membantu dan memberikan semangat kepada Amira untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang telah Amira lakukan di madrasah. Dan juga bahkan hampir mau tamat juga kita masih diberi kesempatan oleh pihak sekolah dan didukung juga. Itu sangat berkesan. Oke, sukses terus ya untuk Amira dan juga Nadira dan banyak insya Allah banyak prestasi-prestasi lain yang menunggu di depan. Amin. Kita doakan sukses tidak hanya di bidang perogaan tapi akademiknya bisa menggapai cita-cita ini. Jangan kayaknya kita lupa nanya nih Kak. Iya benar. Cita-cita dari Amira dan juga Nadira. Oke, mulai dari Amira. Cita-cita Amira karena suka berbicara di depan, sepertinya Kak, Amira ingin mencoba jadi dosen atau seperti presenter Kak. Oke, sesuai yang kita punya insya Allah. Nah, kalau Nadira? Ini nggak tahu kenapa Kak, cita-cita Nadira sama Amira ini sama. Iya, soalnya dari kecil juga suka kan lihat berita-berita yang di televisi, pingin jadi kakak-kakak tuh yang duduk di depan layar untuk menyampaikan berita, itu presenter. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terbaik semoga untuk kita semua juga bahagia dan juga sahabat pendengar adik-adik yang mendengar semoga bisa menjadi inspirasi di prestasi dari Amira dan juga Nadira dan juga kita mohon maaf ya apabila ada salah kata baik kepada Amira dan juga para sahabat pendengar. Terus dengarkan program Sejarah Muslim setiap hari apa tadi? Ahad. Iya, setiap hari Ahad pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat dengan suatu waktu mengatakan bintang tamu dan prestasi seperti pada hari ini ada Kak Nadira dan Kak Amira. Begitu kita berapa pamit ya mau dilihat ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Kia. Iya, makasih, Kak. ada mungkin ada sertifikatnya besar ya. Oh iya Kak. Iya. Ada biskut. Ada Pak biskut. Rame ya nonton dari tadi?